Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ulang selalu sampai pagi hari ini. Allah masih berikan banyak sekali nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sunnah yang mulia dan agung ini. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mungkin mengarah kepada penguatan akidah. Tetapi sebelumnya saya mulai dengan mengkritisi atau melihat kondisi keberagamaan kita pada hari ini. Kalau kita lihat secara zahir, kenyataan keberagamaan umat pada hari ini, dan mungkin juga kita ikut baik secara zahirnya. Kita lihat pengajian di mana-mana, bahkan seperti kita dulu mungkin tidak ada kepikiran ada di tempat perusahaan atau toko mengadakan pengajian seperti ini. Di mana-mana ada majelis taklim itu. Kemudian masjid di mana-mana tumbuh berkembang dengan sangat megah. Wisata orang sekarang wisatanya religi. Dan pondok pesantren di mana-mana tumbuh. Kelompok tahfiz atau rumah-rumah tahfiz menjamur banyaknya. Dulu saya ingat waktu saya SD, SMP, SMA, kalau ingin mencari orang hafal Al-Quran 30 juz, satu-satunya tempat di Sumatera Barat hanya di Stay Peak, di Jati. Sekarang di mana-mana ada. Tetangga kita ada anaknya yang hafal Al-Quran 30 juz, padahal umurnya 12 tahun baru. Kata Pak Mahyildi tahun 2018 di Padang ini, tahun 2018 ya, bukan sekarang. Apalagi sekarang ada 40.000 orang penghafal Al-Quran di Padang. Ya. Kemudian semangat orang untuk umroh. Kalau dulu tidak ada kita mendengar orang pergi umroh. Sekarang tiap sebentar umroh. Haji antrian, ya. Kemudian masjid-masjid ramai. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, kondisi umat ini semakin hari semakin baik. Jauh dari maksiat, jauh dari mungkarat, dan kehidupan kita semakin hari semakin kelihatan bahwasanya jiwa Islamnya itu ada pada setiap lini kehidupan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan dari segi yang lain, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Perzinaan luar biasa, bebas saja begitu. Kemudian riba semakin diingatkan semakin menjadi-jadi. Bahkan orang yang sholat ke masjid rajin setiap saat, 5 waktu sehari semalam, pekerjaannya adalah membuka bank 46. Pinjam 4, bayar 6. Saya saksikan sendiri orangnya, ikut jamaah dengan saya. Ketika saya mengaji tentang riba, tiba-tiba seorang bapak berdiri, itu akan daang. Padahal dia sholat dengan kita. Kemudian kalau kita lihat LGBT, Masya Allah perkembangannya di Padang ini, bukan di Amerika sana. Setiap kita temukan satu orang mahasiswa melakukan hal itu, kemudian kita interogasi, ternyata ada 40 di bawahnya. Kita temui lagi satu orang, rupanya ada 50 di bawahnya. Dan berapa orang yang sudah terkena penyakit AIDS dan semacamnya, penyakit yang hina itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang terjadi dengan keberagamaan kita? Seolah-olah ya, apa yang kita lakukan ini tidak ada berbekas kepada kehidupan kita. Kalau kita baca kembali kepada sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW dulu datang membawa Islam ini,
didapati oleh Rasulullah, manusia pada waktu itu puncak bobroknya. Tidak ada aturan hidup, sesuai dengan kemauannya saja begitu. Yang kuat menindas yang lemah, bahkan menjadikannya budak. Dibikin riba berlipat-lipat ganda, akhirnya orang menjadi budaknya karena tidak sanggup untuk bayar hutang. Perzinaan bebas saja begitu dilakukan. Kemudian kezaliman-kezaliman yang lain banyak terjadi di mana-mana. Kemudian datang Rasulullah membawa beberapa ayat Al-Quran. Masuk 2-3 orang yang dia awalnya adalah orang yang jahiliyah itu, langsung berubah menjadi manusia paling baik sedunia, bahkan sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada generasi sebaik generasi sahabat, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kok bisa berubah dengan demikian cepat, hanya 23 tahun saja? Orang yang tadinya betul-betul bobrok menjadi manusia betul-betul baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa kata Siti Aisyah dalam meriwayatkan tentang yang dilakukan oleh Rasulullah? Awwalu ma nuzila minal Qur'ani mufassalun dzukira fihi an-naru wal jannah. Ayat yang pertama sekali turun kepada Rasulullah adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam surah-surah mufassal. Surah mufassal itu ayat-ayat pendek yang mulai dari surat Qaf sampai minal jinnati wan nas. Di mana di sana diceritakan tentang surga dan neraka, iman kepada Allah, kepada hari akhir. Ini yang terlebih dahulu diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma saban nasu, ketika manusia sudah terbiasa dengan keimanan ini, barulah diturunkan kepada mereka perintah, jangan kalian berzina, langsung mereka tinggalkan zina. Jangan kalian mabuk, maka mereka tinggalkan mabuk waktu itu juga. Padahal waktu itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah siap-siap untuk minum setelah sholat Isya. Sudah di mulutnya gelas yang berisi tua itu turun ayat, disebarkan langsung oleh para sahabat, langsung mereka buang. Tidak ada ceritanya yang sekali ini terakhir kalilah, masih banyak stok kami habiskan dulu. Tidak. Malam itu juga banjir bandang kota Madinah dengan tua, dibuang langsung oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa Allah katakan fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti? Intahaina ya Rabbana, kami berhenti sekarang juga. Kata Siti Aisyah selanjutnya, ketika manusia sudah terbiasa dengan keimanan, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Dia wajib dipatuhi aturannya, hanya Dia yang berhak untuk disembah, kemudian diberi harapan dengan surga dan ditakut-takuti dengan neraka, serta segala perkara-perkara berat yang akan ditempuh oleh setiap umat manusia nanti di akhirat, mulai dari padang mahsyar sampai berakhir dengan surga, nauzubillah dengan neraka. Ketika sudah terbiasa hal itu, barulah turun halal dan haram. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Maka mereka siap untuk melaksanakan semuanya lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, dengan harapan mendapatkan pahala di akhirat kelak nanti, bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang sementara. Inilah pokok pertama sekali yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga mereka siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Siti Aisyah lagi, rahimallahu nisa al-ansor. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan Ansor. Ketika diturunkan perintah untuk berhijab di malam hari itu, langsung mereka menggunakan seluruh kain yang mereka miliki untuk dijadikan jilbab. Ada yang punya selimut tebal besar seperti itu yang ada, itu yang digunakan untuk pergi sholat subuh ke masjid.
Ada yang mengambil gorden pintu rumahnya, kemudian itu yang digunakan sebagai jilbab. Tidak dia katakan, tunggu dulu besok kami ke pasar atau kami tenun dulu kain baru kami berjilbab. Tidak, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa mereka pakai, langsung mereka pakai. Waktu itu juga, kenapa? Karena demi menjalankan perintah Allah. Begitu, ketika mereka sudah dipenuhi dadanya dengan keimanan, apapun yang diperintahkan oleh Allah pada waktu itu juga dia laksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan bahwa semuanya itu akan diberi oleh Allah pahala di akhirat, dan dituntut bagi yang bangkang tidak mau untuk melaksanakannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagi kita pada hari ini mungkin yang paling atau ini yang kurang sekali bagi kita. Kita seolah-olah beragama adalah sesuai dengan yang zahirnya saja, yang tampilannya saja begitu. Ibarat HP ini casingnya Apple, tapi isinya di dalam Xiaomi. Rusak pula, sinyal putus, pulsa habis. Tidak nyambung. Casingnya saja. Makanya tidak heran kita orang pergi ke masjid, rajin sholat berjamaah, tetapi dia pencinta sejenis. Bangga pula dia dengan itu. Dan tidak malu-malu menampilkan ke depan orang ramai. Kemudian dia sebagai orang yang rajin sholat ke masjid, bahkan pengurus masjid, tak malu-malu umur 60 tahun, berpacaran juga baru dengan anak perempuan gadis, kemudian diupload pula di Facebook dengan bangganya begitu. Kenapa? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ibadah ini adalah sesuatu, kemudian iman sesuatu yang lain, tak menyatu dengan dirinya. Maka jadilah keberagamaan kita sebagai agama keberagamaan casing saja, tidak ada ruh dan tidak ada hararah atau tak ada nafas di dalamnya begitu. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin ya saat sekarang yang paling kita butuhkan sekali adalah bagaimana menghidupkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rasa kesadaran bahwa kita akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat dengan hisab yang sangat detil sekali. Di Al-Qur'an dikatakan, ma di hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di saat orang-orang menyaksikan catatan amalnya nanti dibagikan, dia tercengang. Kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat tanpa ada yang diluputkan sedikit pun. Ibu bapak ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin bagi kita yang terbiasa mencatat kejadian harian-harian kita, atau mungkin kalau dulu namanya diari. Ya, kalau ada yang terbiasa begitu, kalau ada yang sudah punya 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, sekarang buka. Pasti kita akan menemukan di dalam itu sesuatu yang kita sudah lupa sama sekali, blank. Ya. Kita baru membaca, oh pernah saya melakukan hal ini dulu, oh pernah peristiwa ini terjadi dulu, oh ada hal ini saya lakukan dulu. Ini baru ketika kita hidup di dunia, banyak sekali yang kita lupakan. Yang kita lakukan mungkin kemarin saja, hari ini sedikit sekali yang kita ingat. Apa yang kita ucapkan 1 jam yang lalu, kita sudah lupa sekarang. Tetapi malaikat rakib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita, juga rekaman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kata huruf yang kita ucapkan dari semenjak akil baligh dulu sampai hari ini yang luput, yang lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidak adalah Tuhanmu itu lupa sedikit pun. Itu semuanya ada di dalam catatan malaikat dan ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dituntut kepada kita kembali. Tak ada satupun yang akan dibiarkan. Kemudian
ikhwati fillah rahimakumullah, kalau hal ini tercamkan di dalam hati kita, maka insya Allah apa yang kita lakukan sehari-hari tidak akan mungkin keluar dari aturan-aturan Allah tersebut. Kita akan selalu berhati-hati supaya jangan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam tindak tanduk kelakuan kita sehari-hari. Kita akan sangat berhati-hati kalau kita nanti jatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, yang pertama sekali selalu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Alladzina yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa itu tidak disebutkan iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada qada dan qadar? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu saja yang sering diulang-ulang. Padahal rukun iman ada 6. Ulama menjelaskan karena dua ini adalah pokok daripada keimanan keseluruhannya. Kalau iman kepada yang dua ini sudah mantap, insya Allah kepada yang lainnya pasti akan juga mantap. Tetapi kalau iman kepada Allah dan kepada hari akhir ini yang lemah, maka kepada yang lain-lain lebih lemah lagi. Maka seseorang ya seperti yang didakwahi oleh Rasulullah dulu, ketika Rasulullah datang kemudian diajak beberapa orang masuk Islam, salah satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Ketika dia ketahuan oleh tuannya masuk Islam, kemudian dipaksa untuk kafir lagi, dia tidak mau. Akhirnya diazab oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya. Apa bentuk azabnya? Dengan berbagai macam siksaan, diantaranya itu dicambuk sekujur tubuhnya. Menurut kebiasaan atau manusiawinya dia sudah mati. Tetapi atas kehendak Allah dia tidak mati juga. Akhirnya dijemur di tengah panas teriknya Makkah yang begitu dahsyat. Kemudian dihimpit perutnya dengan batu besar. Tak cukup seperti itu, ditimpakan lagi kepada dia kerikil-kerikil sehingga yang kelihatan wajahnya saja. Kata Abu Bakar, akhrajna sayyidana Bilal minar rimal. Kami keluarkan Bilal dari tumpukan bebatuan. Menurut akal sehat manusia seharusnya dia sudah mati, tapi tidak mati juga. Kenapa dia mampu melakukan hal itu? Tidak menyatakan kafir saja kembali supaya dia selamat. Dan satu-satunya kalimat yang diucapkan pada waktu itu hanya satu saja. Ahad, ahad, ahad. Esa, esa, esa. Ketika sudah lama nanti dia Islam, ditanya oleh orang, kenapa engkau ucapkan ahad, ahad saja? Tidak engkau ucapkan yang lain? Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, atau kalimat-kalimat yang lain, la haula wa la quwata illa billah. Apa jawab Bilal pada waktu itu? Baru satu itu saja yang saya tahu. Baru satu kata itu saja yang tahu, bahwasanya pencipta alam semesta ini Esa. Dia yang berhak untuk disembah dan dia yang berhak untuk dipatuhi, dan kepada dia hanya kita bertawakal. Namanya pun bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah, dia tidak tahu. Yang dia ketahui bahwa pencipta alam semesta yang wajib kita tunduk kepadanya Esa, itu saja baru. Ibu bapak ikhwati fillah rahimakumullah, bisa kita bayangkan bagaimana keimanan yang ada di dalam hatinya Bilal. Ya, belum hafal dia ayat-ayat pendek itu, belum tahu dia cara sholat, bahkan kalimat la ilaha illallah pun dia belum tahu. Baru dia ketahui Esa, Esa, Esa saja, bahwa Tuhan pencipta alam itu satu yang wajib kita tunduk kepadanya. Tapi begitu bekas keimanan tersebut di dalam hatinya, mampu dia membawa beban berat, derita yang luar biasa demi mempertahankan tauhid itu. Maka seharusnya kita yang lebih tahu, lebih luas pengetahuan kita tentang hal itu, lebih lagi di dalam mempertahankan akidah tersebut, sehingga kita
yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau kita setiap saat, dan dengan demikian akan muncullah sifat jujur, amanah, kemudian sopan santun kepada sesama kita, dan juga segala hal yang diaturkan kepada kita akan menjadi menjadi pakaian hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita bukanlah kepada manusia saja, tetapi yang lebih utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan yang dituntut oleh Allah itu bukan masalah ibadah saja. Bukan masalah kewajiban kita solat, puasa, zakat, zikir, baca Quran. Bukan itu saja yang dituntut oleh Allah. Tetapi seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sampai-sampai dijelaskan oleh ulama, ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, ada seseorang seperti saya sekarang ini. Ya, diambil pasir begitu, kemudian digini-gini kan. Nanti ditanya oleh Allah, apa maksudmu itu? Apa tujuanmu melakukan itu? Ya. Apalagi pembicaraan-pembicaraan yang kita ucapkan sudah sedemikian banyak. Apa kata Ibnu Daqiqil Aid? Tidak ada satupun ungkapan yang keluar dari mulutku, melainkan aku sudah persiapkan di hadapan Allah nanti jawaban kalau ditanya, apa tujuanmu mengucapkan itu? Dan juga begitu dengan perbuatan yang aku lakukan. Setiap apa yang aku lakukan itu sudah aku siapkan terlebih dahulu. Nanti kalau ditanya oleh Allah, apa tujuanmu melakukan itu? Aku akan jawab begini. Artinya, seluruh apa yang dia ucapkan dan dia lakukan tidak ada yang semaunya saja, melainkan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, setiap gerak-gerik dan ucapannya tentu adalah mengandung ibadah atau perbuatan-perbuatan yang baik yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini mungkin yang perlu kita tumbuhkan selalu, rasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa bahwasanya kita akan dituntut oleh Allah sedetil-detilnya nanti di akhirat. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini, istilah kalau kata orang, bagaikan kacang direbus satu buah. Kacang direbus cik. Ya, bisa dibayangkan ada periuk besar, kemudian dimasukkan air sepenuh itu, kemudian dimasukkan satu kacang. Kemudian dimasak. Loncat sana sini tanpa ada aturan dan tanpa ada rasa bahwasanya suatu saat dia akan berhenti daripada kehidupan ini. Ya, seenaknya saja begitu. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu apa proses yang akan dialami nanti setelah kematian atau akhir daripada kehidupannya ini. Mulai dari sakaratul maut, kemudian dia dimasukkan ke dalam liang lahat, akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir yang bentuknya sangat mengerikan. Kata Rasulullah, bahwa wajahnya dongker, matanya seperti halilintar, kemudian suaranya bagaikan petir. Apa kata Siti Aisyah mendengar itu? Ya Rasulullah, andaikan kita bertemu dengan orang seperti itu di dunia yang lapang ini, pasti kita mati ketakutan ya Rasulullah. Ini kita bertemu dengan orang seperti itu di dalam tempat yang gelap gulita lagi sempit. Tapi kata Rasulullah, itulah proses yang mesti dialami oleh setiap umat manusia, wahai Aisyah. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah ketika hidup di dunia ini, akan mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir itu. Tetapi bagi yang kafir, maka siap-siaplah, atau yang banyak maksiat pembangkangannya kepada Allah, siap-siap untuk diazab oleh malaikat itu sampai datangnya hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampilkan pagi dan sore, diperlihatkan kepadanya. Nih kalau hari kiamat nanti di sini tempat kalian. Karena kalian dulu waktu di dunia bangkang saja. Tetapi sebaliknya bagi orang yang dia soleh dan takwa ketika hidup di dunia, akan diperlihatkan pula surga kepadanya. Ini tempat kalian nanti setelah hari kiamat. Sehingga mereka berdoa, ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat, supaya aku bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang aku cintai.
Kemudian ditiupkan sangkakala yang semuanya terkaget tanpa terkecuali. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiupkan sangkakala, maka terkagetlah yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak kaget. Tentu saja yang tak kaget yaitu malaikat yang meniupnya itu sendiri, yaitu malaikat Israfil. Saat dia yang niup, dia pula kaget. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar yang kata Rasulullah matahari didekatkan pada waktu itu dari kepala kita. Kalau kita bayangkan matahari sejauh itu sekarang sudah begini kepanasan kita. Bagaimana pula kalau cuma 1 mil di atas kepala. Tapi matahari pada waktu itu adalah matahari cerdas, ya. Yang dia tahu untuk melakukan apa. Ini orang soleh kasih AC. Ini orang toleh panaskan sesuai dengan kedurhakaannya di atas dunia. Kata Rasulullah pada waktu itu manusia diliputi oleh keringat, di mana ada yang keringatnya itu sampai tumitnya, sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lalu mereka berteriak, "Ya Allah, segerakan hisab walaupun kami setelah ini dimasukkan ke dalam neraka." Saya bayangkan bagaimana dahsyatnya padang mahsyar itu, sampai-sampai ingin dicepatkan hisab supaya jelas kedudukannya bagaimana sebenarnya setelah ini. Dia tidak terlunta-lunta begitu. Kemudian dihisab dengan sedetil-detilnya. Kemudian diberikan catatan amal, ada 3 model. Ada yang menerima dari tangan kanannya, ada yang menerima dari tangan kirinya, dan ada yang dilemparkan dari belakang. 2 orang celaka, 1 yaitu yang menerima dari tangan kanan saja yang selamat. Kemudian setelah itu ditimbang dengan sedetil-detilnya, ya, siapa yang berat amal kebaikannya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada di dalam kehidupan yang diredhoi, maksudnya ke dalam surga. Dan siapa yang ringan amal kebaikannya, dia itulah yang masuk ke dalam neraka, yaitu neraka hawiyah. Dan seterusnya kita dipersilahkan untuk lewat di atas jembatan Sirat yang di bawahnya adalah neraka Jahannam. Kata Allah dalam surah Maryam ayat 71-72, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah." Setiap kalian pasti akan lewat di atas neraka Jahannam itu, dan itu sudah merupakan keputusan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu gugat. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Kemudian diselamatkan darinya itu orang-orang yang bertakwa, dan direndam di dalamnya orang-orang yang durhaka dalam keadaan berlutut. Jangan bayangkan jembatan Sirat itu seperti tali titian orang yang lagi sirkus, yang sebenarnya dia adalah jembatan yang sangat panjang dan lama sekali ditempuh oleh setiap manusia. Ya, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkirah namanya, ada 7 jembatan yang akan kita lewati. Pertama, jembatan Tauhid, La ilaha illallah. Siapa yang beriman, mati dalam keadaan Islam, insya Allah selamat di jembatan ini. Kemudian jembatan yang kedua adalah jembatan Salat. Nah, banyak orang yang berjatuhan di sini, ya, walaupun muslim banyak tak sholat. Nah, kemudian jembatan zakat, insya Allah orang miskin lewat dengan gampang di sini nih. Kemudian jembatan puasa, kemudian jembatan haji juga orang-orang miskin selamat di sini nih, tidak akan ditanya. Kemudian yang keenam adalah jembatan bersuci, mandi, wudhu, tayamum, menghilangkan najis. Jadi bersuci itu bukan perkara ringan dan gampang dalam agama kita. Ini adalah perkara tersendiri yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, Rasulullah ketika meriwayatkan ini sampai beriliran air mata beliau, menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena inilah jembatan paling susah, di mana masing-masing orang akan mengkisos sesamanya. Disinilah tuntut menuntut antara kita ketika hidup di dunia. Si fulan dulu pernah menfitnahku, si fulan dulu pernah berhutang kepadaku,
dia dulu pernah menyakitiku, tuntut pada hari ini. Maka kata Rasulullah SAW, sampai orang tua pun ingin menjadikan anaknya tebusan pada hari itu, apalagi orang lain. Maka kata Rasulullah, selesaikanlah perkaramu sesamamu di dunia ini sebelum dituntut di sana, di tempat yang perkaranya tak ada balasan atau tak ada bayaran dengan harta lagi, tetapi dengan amal perbuatan kita. Kalau kesolehan kita habis untuk membayarnya, maka siap-siap untuk memikul dosa dan kesalahan orang lain yang pernah kita zalimi ketika hidup di dunia. Dan beruntunglah orang yang selamat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah, terjatuh ke dalam neraka. Di sana adalah tempat kehinaan dan kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah permasalahan sedikit masalah akidah ini bisa mengingatkan kita, dan yang lebih penting setelah itu adalah kita lebih banyak lagi untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di akhir-akhir surah, terutama sekali juz Amma itu, ya. Kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebenarnya tentang hari kiamat itu dengan sejelas-jelas dan seterang-terangnya. Cuma karena kita tidak membaca dan merenungkan dan mentadaburi, kadang-kadang kabur bagi kita. Ya. Barangkali itu dulu. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan kepada ikhwah semuanya.